Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Syuhada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan Ramadan tahun ini setelah kita melalui Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan, dapat menjadi fasilitas untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas hidup kita, kualitas hidup pribadi dalam kaitannya dengan kepribadian kita, kualitas kehidupan kita dengan keluarga, kualitas kehidupan kita dengan sahabat, dengan teman kerja, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat meneladani, dapat melaksanakan, dapat meniru uswah-uswah yang telah beliau sampaikan. Yang mana itu semua adalah dalam rangka keselamatan, kebahagiaan kita semua dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan semua kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, ya puasa itu kesempatan yang luar biasa. Ya kalau boleh kita katakan sebagai tujuan atau boleh juga sebagai janji. Biasa kita mendengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum ini bisa menjadi tujuan, bisa menjadi harapan, bisa menjadi kesempatan. Artinya kalau kesempatan, kalau kita menggunakan sebaik mungkin, maka dah tercapai tujuan. Tapi kalau itu sebagai tujuan, maka kalau kita melaksanakannya dengan baik, tercapai tujuan. Kemudian oleh hadis Nabi dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang puasa, lahirnya puasa. Ya kalau kita lihat, kita tanya dia puasa, tidak makan, tidak minum. Artinya melaksanakan semua apa yang dikatakan sebagai rukun dan syarat puasa yang sudah dirumuskan oleh para fuqaha. Tapi ternyata disinyalir dia itu nggak dapat apa-apa. Nah ini yang makanya kemudian bagaimana agar kita terhindar dari ini sehingga apa yang tadi dikatakan sebagai tujuan, harapan, la'allakum tattaqun, menjadi takwa, mudah-mudahan dapat kita gapai. Pada kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan hikmah mungkin dari puasa. Dalam kaitannya dengan saya katakan tadi, takwa kita. Selalu kita katakan Jumatan, takwa yang sesungguhnya. Artinya takwa dalam bahasa saya sepertinya sederhana, artinya kehidupan kita saja. Tidak usah bersifat yang sangat utopis, yang sangat teologis, yang sangat romantis, yang sampai mikirnya sampai dahinya berkerut. Tapi takwa ya biasa saja. Bagaimana kita dengan keluarga, orang yang berinteraksi dengan kita merasa, kalau kita katakan misalnya, puasa itu kan rahmah, puasa itu kan maghfirah, puasa itu kan itqum minan nar. Jadi dikatakan shaum Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Maka kata-kata ini, kata kunci rahmat, maghfirah, itqum minan nar ini tidak bersifat teologis. Tapi ketika kita berinteraksi dengan orang itu merasa kehadiran kita itu memberikan rahmat, keberkahan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Maghfirah, ketika ada kesalahan tidak ada dendam. Maka dikatakan, ya ayat juga mengatakan salah satu sifat orang takwa itu yang tidak ada dendam. Kalau ada orang salah cepat dibuang.
Dia begitu kepada orang, orang pun begitu kepada dia. Dirasakan karakternya semua baik-baik. Itqu minan nar, yang menjaga kita dari, katakanlah, mendekati api neraka. Sifat-sifatnya, tingkah lakunya, ungkapannya, kata-katanya, perilakunya membuat kita, dalam bahasa kita, ingin ketemu lagi, senang ketemu. Karena kita kalau ketemu memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, ada inspirasi-inspirasi, ada informasi-informasi penting, ada hal-hal penting yang menurut kita penting bagi kita yang kita dapatkan. Sehingga kita ingin ketemu lagi dengan dia. Dan rasanya tidak ada dosa, tidak ada fitnah, tidak ada dusta, tidak ada sifat-sifat yang membuat kita kemudian tidak senang, tidak ada ungkapan-ungkapan yang membuat kita kemudian bosan, tidak ada sikap-sikap yang membuat kita kemudian tidak ingin ketemu lagi. Nah maka ya kira-kira kalau kita katakan takwa itu, ya itu kita. Jadi makanya apa? Kalau kita sudah sifatnya seperti itu, ketemu dengan pasangan kita, suami kita atau istri kita, dia merasa seperti itu. Ketemu dengan anak kita, dia merasa seperti itu. Ketemu dengan teman kerja kita, dia merasa seperti itu. Ketemu dengan, katakanlah kalau kita guru murid kita, mereka merasa seperti itu. Kalau kita ketemu dengan sahabat kita merasa seperti itu, tetangga kita, semua orang yang interaksi dengan kita, dia merasakan seperti itu. Kira-kira itu yang dikatakan takwa dalam arti yang sesungguhnya. Jadi tidak yang teologis, tidak yang utopis, tidak yang sangat teoritis, tapi kemudian teraplikasikan, terlaksanakan, dapat dilihat, dapat dirasakan. Maka saya katakan ada satu hikmah menurut saya dalam bulan puasa, khususnya bagi orang-orang yang sibuk bekerja. Hikmah itu adalah bagi orang-orang yang sibuk bekerja, berangkat pagi, pulang sore, jalan capek, kadang malam. Kadang-kadang kebiasaan kita untuk makan bersama, duduk bersama dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan anak kita, kadang-kadang ini tidak kita rasakan kehilangan. Tidak kita rasakan ini perlu, penting, sangat bermakna. Tetapi bagi orang-orang yang merasa itu penting, biasanya diusahakan. Bagaimanapun sibuknya, bagaimanapun pentingnya, bagaimanapun kondisinya, pokoknya mentradisikan, membiasakan agar minimal makan malam bersama. Yang disitulah kemudian akan tercipta interaksi yang kita katakan komunikasi. Boleh dikatakan kalau kita mempelajari masalah keluarga yang baik, dalam bahasa Quran, keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, kesejukan, yang kemudian dikatakan baiti jannati, sehingga anggota keluarga itu merasa rumah itu surgaku, karena merasa tempat yang paling nyaman untuk berinteraksi dengan anggota keluarga. Maka kemudian itu dipertahankan. Sehingga di situ kalau bahasa anak muda tidak ada dusta dengan anak kita. Kenapa? Karena tercipta komunikasi. Secara tidak langsung kalau misalnya ada masalah yang ditemui anak, yang dirasakan anak, apakah dalam pelajarannya, apakah dengan gurunya, apakah dengan ustaznya, atau dengan siapa saja yang berinteraksi dengan dia, maka di situ terkomunikasikan. Sehingga kemudian tidak berlanjut menjadi masalah. Dengan pasangan pun juga kita katakan begitu. Kadang-kadang yang membuat masalah itu kan fitnah. Tapi fitnah yang tidak terkonfirmasi bisa kemudian menjadi sumber masalah. Jadi kata-kata kunci berkeluarga wa'ashiruhunna bil ma'ruf kadang-kadang kurang kita maknai. Saling bergaullah, saling berinteraksilah, saling bangun komunikasi yang baiklah antara pasanganmu sebagai kunci untuk mendapatkan keluarga sakinah. Kadang-kadang ini tidak kita bangun, lupa kita, kadang kurang sadar, kadang kita rasakan sepele, tapi ternyata maknanya luar biasa. Maka saya katakan orang-orang yang kadang-kadang karena sibuk bekerja tadi lupa, maka di bulan Ramadan insya Allah pasti diusahakan agar buka bersama. Insya Allah pasti diusahakan agar sahur bersama. Maka menurut saya mudah-mudahan kebiasaan ini bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi ini kemudian kita biasakan kembali di luar bulan Ramadan. Kita ciptakan suasana, pokoknya minimal sekali dalam sehari semalam kita harus duduk bersama dengan anggota keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Yang sudah saya katakan tadi, kalau ada informasi, kalau ada mungkin sumber-sumber fitnah, kalau ada masalah, itu kemudian
terkonfirmasi, didiskusikan secara tidak langsung, diselesaikan bersama. Maka disitulah kita katakan, kalau kita misalnya bicara tentang anak-anak yang kita katakan dalam tanda petik nakal, kadang-kadang karena sebenarnya kurang apresiasi, kurang perhatian dari orang tua. Ada masalah dia kecil, mau disampaikan kepada orang tua tidak sempat, mau disampaikan orang tua mungkin takut, mau disampaikan orang tua mungkin tidak, orang tua tidak menciptakan sesuatu seperti itu. Akhirnya dia mencari teman diskusi. Kalau dia ketemu teman yang baik, maka alhamdulillah selamatlah dia. Tapi kadang-kadang, nah di situ kemudian jadi masalah. Dia ketemu dengan orang yang sama-sama punya masalah, yang kemudian jalan keluarnya bukan yang baik. Oh, kita punya masalah yang sama, ayo kita selesaikan secara bersama. Yang kadang-kadang kemudian itu sifatnya negatif. Jadi kalau kita pelajari keluarga, baik putusan pengadilan agama, faktor-faktor kenapa keluarga bermasalah, itu ternyata diantaranya faktor yang paling utama adalah komunikasi. Karena itu saya katakan tadi, mudah-mudahan hikmah dari Ramadan ini, dan mudah-mudahan saya katakan ini start kita, awal kita, bukan terakhir, bukan yang pertama dan terakhir, tapi awal kita. Mari kita ciptakan sesibuk apapun kita, seperti apa pekerjaan kita, untuk ketemu anak-anak kita, keluarga kita, kita usahakan minimal sekali sehari harus kita ketemu, harus duduk bersama. Apakah itu kita katakan tadi dengan suasana makan malam bersama, atau kira-kira mana kira-kira waktu yang paling cocok untuk kita. Saya kira itu mudah-mudahan saya katakan tadi, ya, ini praktis, tapi kalau kita amalkan, insya Allah buahnya luar biasa. Jadi produknya luar biasa. Jadi nggak terlalu ya tadi filosofis, teologis, sophisticated gitu, nggak, biasa-biasa saja. Ini yang saya katakan, mari takwa yang aplikatif, takwa yang keseharian kita, yang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.